Kita beralih ke informasi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak dari ex pegawai pajak. Pemirsa, di mana untuk update kasusnya, penyidik Polda Metro Jaya menahan AG yang merupakan kekasih Mario Dandi, pelaku penganiayaan David hingga tak sadarkan diri. AG yang masih di bawah umur ditahan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari. Dengan wajah tertutup dan pengawalan petugas kepolisian dan LPSK, AG, pelaku anak berkonflik dengan hukum, keluar dari gedung Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Treskrimum Polda Metro Jaya Rabu malam. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, hasil pemeriksaan selama 6 jam diputuskan untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap AG. Hal tersebut tentunya berdasarkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. AG diperiksa sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak di kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David Ozora. Pemeriksaan AG sendiri ini dilakukan dengan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan hingga Kemen PPPA. AG ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari. Apabila dirasa tidak cukup, maka penahanan bisa diperpanjang 8 hari oleh penyidik. Melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya akan melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh anak mantan pejabat Dirjen Pajak yaitu Mario Dandi pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Rencananya rekonstruksi akan memperagakan sebanyak 23 adegan dengan menghadirkan para tersangka dan pihak kejaksaan. Namun dikarenakan beberapa saksi berhalangan hadir serta adanya beberapa pertimbangan teknis, maka pihak Polda Metro Jaya akan menunda sementara jalannya rekonstruksi kasus ini. Dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami jurnalis MJN Glory Nata di Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Glory. Bagaimana dengan rencana rekonstruksi yang awalnya itu akan digelar hari ini oleh pihak kepolisian? Seperti apa informasinya? Ya, benar sekali Naila dan juga pemirsa, hari ini rencananya Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun rencana awalnya adalah rekonstruksi ini akan dilakukan antara di 2 tempat, antara di Polda Metro Jaya atau di lokasi TKP yang ada di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan informasi terupdate yang kami himpun dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan karena ada beberapa pemeriksaan saksi yang belum rampung, maka diputuskan untuk gelar rekonstruksi ini dipending terlebih dahulu hingga informasi lebih lanjut. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun juga, jika hari ini akan digelar rekonstruksi, rencananya akan dihadiri beberapa pihak, mulai dari 2 orang tersangka yaitu Mario dan juga Shane, kemudian 1 orang pelaku atas nama AG, dan juga dari pihak Kementerian Perlindungan Anak, kemudian dari LPKS dan juga dari Kejaksaan. Ini akan turut mendampingi jalannya gelar rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan apa saja yang akan dilakukan dalam rekonstruksi ini, akan ada 23 adegan. Kemudian nanti dari rekonstruksi ini kita akan melihat, publik bisa mengetahui bagaimana secara keji Mario Dandi ini melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, mulai dari menendang kepala, kemudian menginjak kepala berkali-kali, dan kejadian tersebut juga direkam secara langsung oleh pelaku AG.
Naila. Iya, Glory, kami juga mendapatkan informasi bahwa terakhir kekasih dari Mario Dandi AG ini ditahan ya, sudah ditahan begitu. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan lain yang bisa Anda sampaikan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora di kepolisian? Ya, Naila, berdasarkan informasi juga bahwa beberapa waktu ini dari pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan saksi, kemudian sudah melakukan penahanan terhadap tersangka dan juga pelaku, yang mana kemarin pelaku AG ini juga sudah dilakukan pemeriksaan selama 6 jam dan hasilnya adalah pihak kepolisian melakukan penangkapan dan juga penahanan dikarenakan alasannya dikhawatirkan AG melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dan juga saat ini AG ditahan selama 7 hari di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan status AG juga sudah dinaikkan menjadi status anak berkonflik dengan hukum atau pelaku. Namun AG tidak bisa dijadikan tersangka karena masih berada di bawah umur. Dan juga kemarin AG dalam pemeriksaannya ini didampingi oleh beberapa pihak mulai dari kuasa hukum, kemudian pembimbing kemasyarakatan dan juga dari Kementerian Perlindungan Anak. Dan AG ini menjadi salah satu dalang dari penyebab Mario melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Dan hingga saat ini pun kami dari awak media masih menantikan kapan waktu yang tepat dari pihak kepolisian akan segera menyelenggarakan gelar rekonstruksi terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Sementara demikian, Naila. Glory Nata, kami akan tunggu kelanjutan informasi dari Anda dari Polda Metro Jaya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.